Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joya Angelika Lestari. Saya Carla Devina. Perkenalkan, nama aku Armelia Azhar, aku dari kelas B PG PAUD 2021. Yang pertama itu tentang hitungan frekuensi. Nah, teman-teman di sini udah ada yang tahu belum nih mengenai hitungan frekuensi? Oke, kalau belum tahu, kita akan bahas selanjutnya secara detail dan jelas. Untuk pengertian hitungan frekuensi itu adalah suatu cara untuk melihat seberapa sering terjadinya suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kejadian-kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak usia dini. Misalnya seperti ini, sering terjadi kejadian tumpah dalam kegiatan kelas, benar tidak? Ya, sering banget. Mungkin itu menjadi contoh untuk kita melakukan hitungan frekuensi, yaitu tentang seberapa seringnya anak-anak melakukan hal tumpah air. Maksudnya yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang negatif yang sering terjadi dalam kehidupan anak prasekolah dalam kehidupan sehari-harinya nih. Kan gak semuanya itu selalu berbau negatif kan, pasti ada hal-hal positif. Dari hal-hal positif ini, kita atau seorang tenaga pendidik harus mengembangkan hal-hal positif yang sudah sering terjadi dalam kehidupan anak-anak. Misalnya diberikan permen sebagai hadiah, pasti mereka otomatis atau spontan mengucapkan terima kasih. Para pendidik dari hitungan frekuensi ini akan melakukan pengembangan. Oh, mungkin anak ini bisa lebih dari mengucapkan kata terima kasih nih untuk kebaikan seseorang, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari hitungan frekuensi. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan hitungan frekuensi. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu menjadi pengukuran kuantitatif yang menjadi dasar atau fondasi suatu strategi untuk mencapainya suatu perubahan. Yang kedua yaitu cepat untuk merekam tanpa detail, hanya perhitungan untuk menulis. Yang ketiga, berguna untuk mengukur perilaku yang sering terjadi nih dalam kehidupan anak usia dini yang dilakukan secara kuantitatif dan objektif. Nah, untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari perhitungan frekuensi. Ada 3 poin juga. Yang pertama yaitu kehilangan data mentah atau data yang masih secara umum belum dikaji atau belum dilanjutkan tanpa detail yang direkam. Yang kedua, hanya mengukur satu jenis perilaku seperti yang sudah dibahas. Misalnya hitungan frekuensinya membahas tentang kejadian yang sering terjadi pada anak usia dini, yaitu menumpah. Nah, itu hanya fokuskan dalam satu perilaku sehingga membuat hasilnya sangat selektif nih, sehingga para pendidik sangat selektif dalam menghasilkan suatu informasinya. Dan yang terakhir, memungkinkan bias perekam untuk memasuki rekaman. Mungkin cukup sekian untuk poin tentang perhitungan frekuensi. Kita akan bahas ke poin selanjutnya. Baik, jika tadi kita sudah membahas tentang perhitungan frekuensi, untuk poin selanjutnya kita membahas tentang melihat perkembangan emosional pada anak usia dini. Yang harus diketahui, emosi itu tidak tumbuh loh. Mereka berubah dari waktu ke waktu, dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Baik, untuk selanjutnya yaitu agresi dan kemarahan. Ketika seorang masih berusia 6 atau sampai 8 bulan, mereka belum bisa berbicara, mereka belum bisa marah. Lalu mereka meluapkan emosinya itu dengan cara menangis keras-kerasnya. Lalu di tahun kedua, mereka sudah bisa meluapkan emosinya dengan cara ketika mereka menginginkan sesuatu, namun keinginan mereka ditentang oleh orang lain, walaupun itu demi kebaikannya, mereka tetap marah loh teman-teman. Lalu di tahun selanjutnya, tahun 2 selanjutnya, mereka menginginkan A, namun ditentang oleh orang lain yang menginginkan mereka untuk B. Nah, mereka sudah bisa nih meluapkan emosinya dengan cara marah
nangis, tantrum. Untuk selanjutnya adalah poin sukacita, cinta, dan kebahagiaan. Karakteristik yang paling dikenal yang menunjukkan kegembiraan nih atau kebahagiaan seseorang itu adalah melalui tersenyum. Lalu menurut Erikson pada tahun 1965, tugas dari emosional masa bayi yaitu adalah pembentukan kepercayaan dirinya. Poin selanjutnya yaitu ada rasa ketakutan dan rasa malu. Rasa takut ini timbul karena mereka tidak kenal atau mereka melihat first impressionnya ini ketika melihat orang ini mukanya judes seperti itu bisa menyebabkan ketakutan. Nah selanjutnya rasa malu. Malu ini adalah suatu bentuk dari ketakutan. Misalnya seperti ada suatu peraturan, takut karena peraturan kan seakan-akan peraturan itu menegangkan, dan mereka akan merasa timbul malu nih kalau mereka melanggar peraturan yang dibuat. Lalu selanjutnya ada tentang lingkungan yang aman secara emosional. Lingkungan yang aman secara emosional itu lingkungan yang memberikan dampak-dampak positif pada sosial emosionalnya anak. Untuk poin yang terakhir yaitu adalah bantuan dengan ekspresi emosional yang sedang mereka rasakan, sehingga harus ada bantuannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bantuannya itu didapatkan dari seorang orang tua, kakak, keluarga, guru. Mereka yang orang dewasa yang sekiranya bisa membantu anak usia dini dalam menunjukkan ekspresi emosionalnya. Yang pertama, yaitu child development. Seorang guru harus mengetahui perkembangan ataupun perubahan anak didiknya dari waktu ke waktu pada setiap aspek perkembangannya. Yang kedua, yaitu assessment atau penilaian. Untuk melakukan penilaian, guru dapat melakukan observasi untuk mengenal anak secara individu. Cara mengenal anak, guru bisa mengamati ketika anak sedang berinteraksi dengan orang tuanya, anak lainnya, atau orang dewasa yang sedang berada di sekitarnya, dan lingkungan kelas. Observasi ini dapat dilakukan secara informal dari kesehariannya dan formal yang dibuat dalam dokumentasi tertulis tentang apa yang dilihat oleh gurunya. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum ini memuat tentang aktivitas perencanaan yang melibatkan berbagai bidang kurikulum, seperti aktivitas fisik, bermain pura-pura, seni, literasi, dan bermain peran. Yang keempat, yaitu teaching philosophy. Ini adalah cara untuk guru mengatur pemikiran tentang pengajaran dan bagaimana pendekatan guru untuk mengajar atau berinteraksi dengan siswa maupun orang tua siswa, dan bagaimana cara spesifik yang kita inginkan untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang kelima, documentation. Bagaimana guru merekam metode dan strategi belajar. Yang keenam, evaluation. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi penilaian. Guru mengukur perkembangan setiap anak. Tidak cukup hanya mengatur, tetapi interpretasi pengukuran tersebut mengarah pada keputusan tentang setiap anak. Nantinya akan timbul pertanyaan seperti apakah kurikulum ini sudah memenuhi kebutuhan anak? Apakah anak mampu membuat perubahan atau kemajuan dalam perkembangan fisiknya, motorik, bahasa? Yang ketujuh, individualization. Pada tahap ini, guru mendesain sebuah pembelajaran untuk masing-masing anak. Yang kedelapan, reflection. Di sini, guru merefleksi tentang proses pembelajaran dan cara ia mengajar dari yang sudah dilakukan. Yang terakhir, yaitu communication. Guru mengkomunikasikan hasil dari perkembangan anak bisa kepada yang pertama pada anak itu sendiri, karena anak itu harus mengetahui bahwa setiap detail yang ia kerjakan itu diperhatikan. Yang kedua, kepada keluarga anak, karena keluarga anak berhak mengetahui apa yang anaknya lakukan ketika berada di luar jangkauan orang tuanya. Berikut ilustrasi dari untayan kurikulum dan asesmen. Child Development, Assessment, and Curriculum menjadi 3 untayan utama dari program untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu sensory integration, merupakan suatu proses neurologi dalam mengintegrasi input sensori untuk dapat memberikan respon yang sesuai dengan input tersebut. Yang kedua yaitu self-regulation. Menurut Shankov dan Phillips, anak kecil mendapatkan kontrol fungsi tubuh, mengelola emosi yang kuat, dan bekerja untuk mempertahankan fokus dan perhatian.
Hal ini akan menjadi fondasi dari fungsi di setiap aspek perkembangan. Mengamati anak saat ia berinteraksi dengan lingkungan, anggota keluarga, teman, dan orang dewasa lain akan memberikan indikasi tentang temperamen dan kemampuan anak untuk mengatur dirinya sendiri. Williamson dan Anzalone mengemukakan 4 bidang inti dalam regulasi perilaku. Yang pertama adalah arousal, kemampuan anak untuk mempertahankan keadaan waspada saat bangun dan transisi antara periode bangun dan tidur. Yang kedua itu attention, kemampuan anak untuk fokus dan mengabaikan rangsangan lain. Yang ketiga affect, yaitu respon anak terhadap rangsangan sensorik. Dan yang terakhir action, kemampuan anak untuk mengatur gerakan tubuh untuk mencapai tujuan. Masalah kesehatan mental pada anak bisa secara signifikan terbentuk. Dalam beberapa kasus, masalah ini memiliki dampak yang serius kepada anak usia dini. Hal ini juga dapat mempengaruhi kompetensi sosial dan juga dampak jangka panjang terhadap kehidupan dari anak usia dini. Untuk anak-anak usia dini sendiri cenderung sensitif terhadap beberapa hal. Hal tersebut adalah, yang pertama adalah campur tangan dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak di sini sangat mudah terpengaruh oleh campur tangan yang ada pada lingkungan sekitarnya, serta perawatan, dan hal ini itu akan dinilai kurang efektif. Maksudnya adalah bahwa lingkungan sekitar ini memiliki dampak yang sangat besar bagi seorang anak usia dini. Jika anak ada dalam lingkungan yang membuat mereka merasa tidak nyaman atau bahkan merasa tidak aman, anak cenderung akan tumbuh menjadi anak yang pemalu, takut untuk mencoba hal baru, atau bahkan tidak aktif dibandingkan dengan anak seusianya yang ada dalam lingkungan yang aman dan juga membuat mereka merasa nyaman. Yang selanjutnya, respon anak terhadap trauma itu berbeda dengan respon dari orang dewasa ya. Biasanya dampak dari trauma ini sulit untuk diidentifikasi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan bahasa dari anak dan juga minimnya pengalaman dan pemahaman dari mereka. Di sini dapat kita ketahui bahwa anak usia dini ini sensitif dan juga rawan untuk mengalami trauma. Selanjutnya, untuk pekerja profesional dengan anak usia dini cenderung memiliki pengetahuan yang minim, keterampilan untuk mengidentifikasi juga kurang, dan kapasitas untuk pelayanan masalah kesehatan mental pada anak belum juga cukup. Dan yang terakhir, kepercayaan dan pemahaman budaya dapat mengganggu akses pada layanan kesehatan mental. Dari sini perlu perhatian lebih atau kepedulian dari orang dewasa terhadap masalah-masalah ini. Yang pertama adalah kesulitan tidur atau tidak nafsu makan yang dialami oleh anak. Kemudian perasaan sangat kecewa atau sedih dari anak saat ditinggal oleh orang dewasa. Kemudian sulit untuk beradaptasi dengan situasi baru. Dan juga kesulitan untuk berbahasa maupun berbicara. Selanjutnya ada juga permasalahan yang dialami oleh anak di saat mereka belajar tapi tidak menggunakan bahasa ibu mereka. Perkembangan emosional anak dapat diobservasi dengan lingkungan sekitar dan juga bagaimana sikap mereka dengan orang lain. Namun, untuk anak yang belajar tidak menggunakan bahasa ibu mereka itu memiliki kesulitan untuk mengkomunikasikan perasaan mereka. Sehingga pengajar pun akan sulit untuk memahami sebenarnya apa yang anak rasakan. Kemudian yaitu perkembangan emosional anak dengan kondisi disabilitas. Contohnya adalah anak dengan autisme dan juga anak dengan kesulitan fokus atau hiperaktif. Anak-anak yang seperti ini berkemungkinan besar untuk merasa sulit beradaptasi dalam lingkungan berkelompok. Untuk materi yang terakhir yaitu membantu tenaga profesional mengenai kesadaran emosional. Para pendidik atau guru juga harus bisa menyarankan rujukan sebagai evaluasi lanjutan. Hal ini diantaranya yang pertama yaitu personel medis, di sini yaitu berarti dokter anak atau neurologis. Gunanya yaitu untuk melakukan pengobatan dari syaraf otak dan gangguan sistem utama syaraf jika anak mengalaminya. Sehingga guru tahu tindakan seperti apa yang akan dilakukan jika melibatkan tenaga medis. Kemudian tenaga profesional kesehatan mental seperti psikiater, psikolog, terapis, dan juga pekerja sosial, guru juga harus bisa membuat daftar rujukan. Nah, seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.